Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita saja, menceritakan pengalaman setelah disetel dari karbu. Pokoknya intinya setel karbu terus ini. Ini karbu yang ini ya, yang saya ceritakan yang ini saja. Setelan yang ini itu saya memakai untuk primernya 110. Primer 110. Nah, ini 110 yang pembelian dari toko ya. Entah itu asli 110 atau lebih atau kurang ya, sekitar 110 gitu aja. Di primernya sekitar 110, untuk sekundernya sekitar 150. Powerjet, sepuyer powerjet masih 65, dan sepuyer stasionernya ini saya perkirakan ya sekitar 50, sekitar 50 atau mungkin bahkan 50 kurang ya. Kalau 50 lebih perkiraannya tidak mungkin ya, karena kalau saya ukur pakai yang sepuyer powerjet itu kan 60. Nah, itu untuk lubang saya membesarkannya memakai jarum pentul yang kecil ya, kan ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini yang kecil. Nah, saya samakan jarum pentul itu, saya coba tes pakai yang 65. Nah, itu masih longgar. Nah, perkiraan saya hanya jadi besarnya sepuyer stasionernya ini sekitar 50-an, sekitar situ, mungkin kurang ya, mungkin bisa. Dan sepuyer stasionernya ini saya modif juga. Modifnya gimana ya, itu yang lubang atasnya 4. Nah, itu saya besarkan sekitar 1 mili. Nah, mungkin ukurannya jadi 1 mili itu ya sekitar 100-an ya mungkin ya. Empatnya saya perbesar semua. Nah, tujuan saya itu mencoba agar pemasukan udara ke manifold lewat sepuyer stasioner itu lebih banyak. Kenapa saya besar? Karena lubang yang di ujungnya itu saya besarkan. Nah, jadi kalau hanya lubangnya saja yang saya besarkan, dan untuk lubang udara yang atas tidak saya besarkan, kemungkinan akan menjadi boros. Kemungkinan ya, ini hitung-hitungan ngawur mungkin ya, karena hanya mengandalkan pengetesan, tidak memakai data empiris menggunakan alat ukur yang tepat, hanya perkiraan saja. Nah, kenapa saya perbesarkan di ujungnya itu dulu saya dapat sepuyer langsamnya itu dari Reparkit ya, yang ukuran T161 atau 160 gitu, saya lupa itu.
Nah itu kan kalau saya pasang itu, wah itu sering mampet kotoran bensin karena ujungnya itu sangat kecil. Sebenarnya enak-enak saja. Nah, tapi kendalanya cuma satu, yaitu sering macet atau sering mampet ujungnya. Dan kemudian saya besarkan sekitar ukuran jarum pentol yang kecil, dan yang lubang udara yang 4 itu juga saya besarkan agar tidak terlalu kebanyakan BBM-nya, supaya imbang antara udara dan BBM. Dan untuk tarikan bawah enak, atas juga enak, dan untuk busi juga tidak terlalu hitam, malah cenderung lebih putih. Karena memakai sepuyer 110, nah jadi gas sedikit saja sudah jalan, tidak perlu injak gas terlalu dalam. Dan kemarin saya coba untuk masuk gigi 1, saya injak gas kira-kira di skep 1 membuka, sampai mau perpindahan di skep kedua itu lancar. Nah, sekiranya sudah mencapai dari skep kedua terbuka, ini masih di gigi 1 ya, itu sedikit mengayun saat awal pertama skep kedua membuka. Tapi setelah itu standar lagi. Nah itu masih dicari lagi apa yang saya setel ini masih ada kekurangan, atau terlalu boros BBM atau kurang BBM. Nah ini masih saya coba teliti lagi. Karena masuk gigi 1 kecepatan 40 itu sudah sangat meraung untuk mesinnya. Nah kemarin saya coba seperti itu, masuk gigi 1 kecepatan 40, dan itu skep, perkiraan saya skep 1 masih di skep 1 ya, karena saya pasang indikator untuk pembukaan di skep kedua. Jadi kalau skep kedua membuka, itu perkiraan akan ada tandanya. Tandanya gimana? Nah itu tandanya saya pasang lampu, kemudian saya pasang switch. Nah jadi kalau perkiraan skep kedua membuka, maka lampu akan menyala. Nah itu yang mengayun, yaitu di masuk gigi 1 ya. Seperti saat perpindahan di skep 1 membuka di skep 2, itu sedikit melambat terus naik. Nah itu mengayun, seperti mengayun, bukan jeda ya. Kalau jeda kan ada sendatan. Nah ini tidak sendatan, kayak bertahan sedikit. Nah, jadi bertahan saja, bertahan gasnya, nah, terus besar ya, seperti itu. Itu hanya kendalanya di gigi masuk gigi 1 dengan kecepatan yaitu 40. Nah, itu kemungkinan apakah kemarin kurang penambahan udara waktu penyetelan dari sepuyer langsam ya. Dan ini belum saya coba lagi. Dan untuk tanjakan sudah lumayan bertenaga dan enak
Oke, kita langsung saja coba untuk nyala mesinnya. Nah, ini akan saya coba tunjukkan kepada teman-teman kenapa saya tadi mengatakan ada indikator untuk pertanda bahwa skep kedua itu membuka. Nah, tandanya seperti ini. Nah, jadi untuk ini itu kan tanda untuk lampu jarak jauh menyala. Tetapi kemarin itu di situ tidak ada lampunya dan tidak menyala ya sepertinya. Walaupun saya pasang lampu tetapi indikatornya sepertinya tidak menyala. Jadi itu saya ganti pakai lampu dan saya gunakan untuk indikator membukanya dari skep sekunder. Langsung saja kita tunjukkan. Nah, seperti itu. Posisi nyala ya, ini diumpamakan saja mesin keadaan menyala. Ini saya injak gas sedikit. Ini masih di skep 1. Kalau belum menyala berarti masih di skep 1. Nah, ini saat lampu ini menyala, itu pertanda skep kedua membuka. Nah, jadi saya memperkirakan seperti itu. Ya, ini modenya mungkin seperti ekonomi. Jadi untuk meminimalisir dalam pengegasan itu mengantisipasi agar skep kedua itu tidak membuka. Karena kalau sering membuka ya itu tidak mode eco tapi mode B. Mode B bertenaga dan boros. Kalau sering kebuka. Nah, seperti ini. Ini saya modif sendiri ini. Dan oke, kita coba tes mesinnya. Seperti apa setelah saya setel karbu yang terakhir ini. Saat mesin pertama menyala, mesin terasa bergetar ya dan bergoyang. Ini menurut pengalaman saya, ini selama ini ya ini normal saja. Karena apa? Nanti setelah mesin panas, getaran dalam mesin akan sedikit berkurang. Nah, mungkin ini BBM belum lancar ya atau gimana. Nah, ini setelah agak lama maka getaran akan berkurang. Coba saya gas tapi tidak sampai skep kedua ya, karena akan sangat berisik ini suaranya.
Oke, kurang lebih seperti itu ya, dan seperti ini kondisi mesinnya. Apakah ini sudah anteng atau belum ya, seperti itu. Menurut saya sih ya sudah lumayan bagus. Ya, ini mungkin RPM nya agak sedikit saya rendahkan saja, tidak terlalu tinggi ya. Ini mungkin nggak nyampe 1000 kelihatannya, kemungkinan karena tidak ada tachometernya yang di RPM, pengukur RPM. Dan ini nanti kalau sudah panas maka akan meningkat sedikit dengan sendirinya. Ini karena kondisi mesin masih dingin, ini RPM nya maka akan sedikit turun. Oke, seperti itu. Dan semoga ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan kepada teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton dan sudah mensubscribe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya coba gas dulu ya, seperti apa spontannya, gas responsif dan tidaknya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.